logika bahwa adanya Allah, maka kita jadikan sebagai media untuk selalu mengingat Allah dalam setiap detak nadi kita, supaya kita bisa bersyukur kepada Allah. Karena umat-umat sebelum Nabi itu banyak ditimpa dengan berbagai azab oleh Allah. Satu penyebabnya adalah tidak bersyukur kepada Allah. Begitu mereka diberikan anugerah jabatan yang tinggi, diberikan anugerah harta yang berlimpah, mereka semakin jauh kepada Allah, semakin tidak ingat Allah. Begitu diutus oleh Allah Rasul di tengah-tengah mereka, bukannya mereka bersyukur kepada Allah, akan tetapi mereka mengingkari dan mengkufurkan daripada utusan-utusan Allah, sehingga sebanyaknya Nabi dan Rasul yang diturunkan di Bani Israel, mayoritas umat para Nabi di kala itu ditimpa dengan berbagai azab oleh Allah. Alasannya kenapa? Karena mereka tidak mengingat anugerah nikmat Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manaqibnya berkata, min babi tahadusi bid'ah, mengutip sebuah ayat Allah. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Berarti kita harus terus mengingat anugerah nikmat Allah yang sekarang dan juga yang sudah terlewat. Di mana kita pernah dianugerahi seorang istri, dianugerahi anak, dianugerahi ini dan itu selalu diingat oleh kita. Bahwa kita pernah merasakan bagaimana bergelimang harta. Kita mengingat di masa lalu di mana kita diberikan jabatan tinggi oleh Allah. Begitu Allah memberikan ujian kepada kita pada saat ini, maka kita akan menerima karena Allah sudah memberikan anugerah di masa lalu, di waktu yang sudah terlewat. Maka oleh karena itu alangkah baiknya bagi kita, manakala di masa lalu kita diberikan anugerah oleh Allah, sampai sekarang Allah masih berikan anugerah, maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka selalu memperbaharui daripada nikmat Allah di masa lalu dengan mengenal bagaimana Allah berikan anugerah nikmat, baik itu jabatan, baik itu harta, itu salah satu. Jadi ternyata kita diperintah oleh Allah untuk selalu mengingat, memperbaharui nikmat-nikmat Allah. Hikmahnya agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Dikala kita diberikan jabatan oleh Allah, syukuri. Bagaimana mensyukuri jabatan tersebut? Jadikan jabatan sebagai ladang amal ibadah kepada Allah. Manakala kita diberikan anugerah harta yang berlimpah, maka jadikan harta kita sebagai media untuk bisa dijadikan sebagai amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, menjadi catatan kebaikan di hadapan Allah. Manakala kita diberikan anugerah umur yang sehat, yang kuat, jadikan kekuatan kita, umur kita untuk punya nilai pahala di sisi Allah. Manakala kita punya pemikiran yang cerdas, punya pemahaman yang luas, jadikan anugerah kecerdasan dari Allah tersebut, pemahaman yang luas dari Allah tersebut untuk punya nilai pahala di sisi Allah. Tidak ada artinya kita punya kecerdasan,
Tidak ada artinya kita punya pemahaman luas. Tidak ada artinya kita bergelimang harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, kalau tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti yang akan menjadi jaminan kita di hadapan Allah adalah amal kebaikan kita. Bukan jabatan kita, bukan harta kita, tapi amal dari harta kita yang pernah kita perbuat, jabatan kita yang pernah menuai pahala, harta kita yang pernah menuai pahala, ilmu kita yang pernah menuai pahala, itu adalah akhir daripada perjalanan hidup kita, catatan amal kebaikan. Maka oleh karena itu kita kembali kepada diri kita sendiri untuk bisa menjadi golongan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kegiatan kita dalam rutinitas kita bulanan atau di momen sekarang ini termasuk daripada salah satu pembaharuan kenikmatan, salah satu bentuk daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita berikan sehat, bisa kumpul, baca yasin, baca zikir, sedikit banyaknya kita bersedekah, kita berbagi pengalaman dan ilmu. Berarti umur kita, waktu kita pada saat ini, kesehatan kita pada saat ini dipergunakan untuk punya nilai pahala insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita doakan mudah-mudahan hajat kita besok, di mana untuk menjalankan salah satu dari syariat agama, yaitu akad nikah dan walimah daripada akhina Sulaiman. Ya, mudah-mudahan dalam akad nikahnya Allah berikan kemudahan, juga dalam walimahnya Allah berikan keberkahan, dan sesudah rumah tangganya mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bergelimang harta yang banyak dan berkah, jauh dari segala fitnah dunia dan akhirat, diciptakan dari hamnya atau dijadikan keturunannya jadi keturunan yang soleh dan solehah. Barakatuh bil Quran al-Fatihah.